Putra dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selamat pagi Ibu-Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Saya harap Ibu dan keluarga sehat ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi mendukung pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Nah, kalau bantuan sosial, saya yakin ibu-ibu sudah tahu semua ya. Nah, bantuan sosial itu pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah. Rata-rata setiap bulan ibu dapat bantuan kan? Ya. Nah, jadi bantuan yang diberikan pemerintah itu ada yang berupa barang dan ada yang berbentuk uang. Jadi uang yang diberikan digunakan untuk pemenuhan gizi seimbang bagi anak dan ibu hamil. Jadi di sini bantuan apa saja yang ibu-ibu terima? Ada bantuan PKH ya, ada bantuan BPNT. Bantuan BPNT itu apa? Bantuan pangan non tunai yang setiap bulannya ibu mengambil beras, telur dan lain-lain di warung. Jadi BPNT juga fungsinya memenuhi pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak-anak. Di mana setiap bulannya kita bisa mengambil bahan makanan di warung seperti beras, telur, sayur, ikan, buah. Jadi semua itu diperuntukkan atau dimanfaatkan untuk memenuhi gizi seimbang anak dan ibu hamil. Sama halnya juga dengan bantuan PKH. Nah, bantuan PKH juga diberikan uang tunai, di mana setiap anak balita, anak balita dan ibu hamil itu tergolong kategori PKH, di mana kalau dia tergolong kategori, dia akan mendapat tambahan bantuan. Jadi uang yang diberikan itu gunanya untuk pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak-anak. Jadi apa saja kebutuhan gizi seimbang untuk ibu hamil dan anak-anak. Nah, yang pertama dulu karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga vitamin dan mineral. Karbohidrat itu contohnya nasi, jagung, kentang, umbi-umbian. Itu berfungsi untuk bekerja dan berpikir. Jadi kalau karbohidrat, kita tidak makan karbohidrat, berarti kita akan kurang tenaga. Jadi seperti itu ya ibu ya. Protein itu asalnya dari daging, ikan, dan kacang-kacangan yang fungsinya untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Jadi itu juga penting buat tubuh kita. Vitamin dan mineral adalah sayur dan buah, yang bersumber dari sayur dan buah. Jadi kita juga perlu makan sayur dan buah, yaitu untuk mencegah berbagai penyakit. Kalau ibu belanja di warung, biasanya dapat bahan pangan seperti apa saja? Apakah dapat beras, apakah dapat telur, apakah dapat sayur, apakah dapat ikan, atau dapat buah? Ya. Jadi semua itu tujuannya untuk pemenuhan gizi yang seimbang. Pemenuhan gizi seimbang ini tujuannya supaya anak tumbuh optimal dan
tidak stunting. Nah, ibu tahu stunting? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, baik pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Artinya dia sudah lama tidak mendapat asupan gizi yang seimbang, jadi dia stunting. Jadi akibatnya yang kekurangan gizi tadi, dia akan tumbuh lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Nah, jadi kecerdasannya juga berpengaruh. Kalau terlambat berpikir, otomatis dia akan berpengaruh terhadap kecerdasannya ya. Sama halnya juga kalau anak tumbuh optimal. Kalau anak tumbuh optimal, maka dia akan tumbuh dengan tinggi normal dan pintar. Nah, jadi sebaliknya ya Bu ya. Jadi bantuan sosial yang kita terima, kita harus manfaatkan untuk pemenuhan gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, vitamin dan mineral, dan protein. Selain yang diberikan pemerintah, kita juga bisa memanfaatkan lahan kosong kita. Misalnya ada pekarangan rumah atau ada kebun. Nah, kita bisa menanam sayur-sayuran, membuat kolam lele di pekarangan rumah, atau memelihara ayam sebagai sumber protein, sumber gizi bagi keluarga. Terus makanan yang ada atau makanan yang kita dapat di warung, apakah kita sudah bisa mengolahnya untuk anak atau untuk bayi? Nah, jadi ibu harus mengetahui cara mengolahnya juga. Cara mengolahnya dengan merebus, mengukus, memanggang dan menumis. Ini fungsinya agar nilai gizi tidak berubah atau tetap utuh ya. Sebelum memasak kita harus mencuci bahan pangan yang kita beli tadi atau yang kita dapat. Jangan lupa juga mencuci peralatan masak, karena di peralatan masak juga kalau tidak bersih bisa hasil masakan juga tidak sehat. Nah, jadi setelah itu jangan memberikan penyedap. Kalau untuk MPASI, makanan pendukung untuk bayi, itu harus memperhatikan teksturnya, jangan yang keras. Biasanya itu yang lembut, yang mudah dicerna oleh bayi. Terus tidak boleh menggunakan minyak yang berlebihan. Jadi seperti itu saya jelaskan sekali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.